Halo semuanya, jadi kami di sini melakukan tugas video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Masyarakat, Budaya, dan Politik Timur Tengah dengan mereview jurnal. Kami mereview jurnal yang berjudul Ideologi, Faktor, Konflik, dan Kegagalan Timur Tengah yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Sri Nada Oktaviani, dan partner saya, Michelle Tisnailan, Muhammad Ashabil Kahfi, Destania Salsa Fadila, dan Anisatul Rahadatul Aishi. Oke, kita beralih pada pendahuluan. Timur Tengah, yang biasa kita kenal merupakan kawasan yang penuh konflik. Nah, di situ telah terjadi konflik yang tidak kunjung selesai, yang telah terjadi konflik ataupun peperangan selama berbagai waktu dan tahun gitu ya, tidak kunjung berhenti. Nah, salah satu faktor dari konflik tersebut adalah terdapat perbedaan etnis, agama maupun kesenjangan ekonomi yang dimana membuat konflik itu tak kunjung selesai dan ditambah lagi dengan adanya sumber daya alam yaitu minyak bumi yang dimana minyak bumi ini menjadikan penguasa-penguasa di Timur Tengah itu haus akan kekuasaan untuk menguasai minyak bumi tersebut dan memperoleh kekuasaan. Dan tidak hanya itu, terdapat ideologi yang dibawa oleh Barat yang memperparah adanya konflik di Timur Tengah ini. Dan ideologi tersebut itu dibawa oleh negara-negara Barat yang dimana itu membawa ideologi seperti ideologi kapitalisme, ideologi liberalisme, dan lain-lain. Yang dimana menurut penulis ini sendiri bahwa ideologi yang dibawa oleh Barat itu tidak cocok dengan masyarakat Timur Tengah yang disebabkan karena Timur Tengah ini tidak pernah stabil dikarenakan ideologi Barat seperti rejim demokrasi yang berkembang di wilayah ini tidak sesuai dengan latar belakang masyarakatnya, baik dari segi nilai agama, kultur, dan budaya, hingga sistem politik. Dan penulis juga beranggapan bahwa ideologi yang berkembang di Timur Tengah merupakan pemikiran yang mendominasi kekuasaan dan hanya mewakili kepentingan sebagian golongan semata saja. Hal ini dilihat dari perspektif teori kritikal Gramsci yang dimana ideologi-ideologi tersebut hanya memberikan kepentingan kepada separuh atau sebagian golongan saja, tidak menyeluruh kepada berbagai lapisan golongan masyarakat yang ada di Timur Tengah. Sebagai contoh ideologi demokrasi yang digunakan kelompok penguasa kapitalis Barat untuk menumbangkan pemerintah Libya Gaddafi demi kemenangan ideologi kapitalis dan juga kepentingan sumber daya alam. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu modernisasi Barat dan Timur Tengah, serta ideologisasi istilah Timur Tengah. Yang pertama ada munculnya fenomena modernisasi atau revolusi pemikiran yang mendorong manusia untuk berpikir secara bebas dan modern. Revolusi dari pokok-pokok pemikiran ini guna mendirikan modern state yang berbeda dengan kekuasaan monarki sebelumnya. Selanjutnya ada perkembangan peradaban di Eropa, melahirkan merkantilisme dan kapitalisme yang disebut sebagai kolonial raksasa dalam memenuhi kebutuhan dan merenggut kapital lebih besar hingga pecahnya perang. Di sini kebutuhannya dapat meningkat karena ada terjadinya revolusi industri Inggris yang membuat banyak penjajah berusaha untuk mendapatkan bahan baku hingga ke pelosok dunia. Dari kebutuhan bahan baku dan revolusi Inggris ini sendiri merubah gaya hidup dan pola pikir bangsa Eropa di berbagai bidang. Selanjutnya ada perkembangan Timur Tengah. Timur Tengah hanya menjadi wilayah di bawah kekuasaan imperium dan kolonialisme. Wilayah Timur Tengah ini sendiri dulunya di bawah kekuasaan Turki Utsmani dan menjadi wilayah di mana Timur Tengah itu adalah tempat persinggahan pedagang. Namun setelah Perang Dunia I, Timur Tengah ini menjadi wilayah kekuasaan Inggris dan Perancis, dan setelah Perang Dunia Kedua, Timur Tengah ini menjadi wilayah kekuasaan keluarga eks-kolonialisme. Oleh karena itu, Timur Tengah itu tidak pernah menjadi pusat kemajuan, tapi dianggap hanya sebagai bagian dari pinggiran. Tapi Timur Tengah ini sendiri juga berkembang, tapi secara tradisional, dengan kekayaan kulturnya,
berkembang ideologinya sendiri, serta Timur Tengah dikenal sebagai tempat lahirnya beragam agama, suku, dan ras. Terakhir ada istilah Timur Tengah atau Middle East, sebutan untuk wilayah timur dari barat Eropa yang meliputi wilayah Sahara Afrika, Mesir, perbatasan India, hingga ke Teluk Bosporus, Istanbul. Istilah Timur Tengah ini sebutan untuk wilayah timur dari barat Eropa semenjak runtuhnya kekuasaan Turki Utsmani. Dan seperti yang kita tahu, kalau Timur Tengah itu bukan wilayah yang bisa ditandai secara fisik, melainkan hanyalah sebutan dari bangsa Eropa itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Asabil Kafi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Seperti yang sudah di-mention oleh teman-teman saya sebelumnya, kalau ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertikaian yang ada di Timur Tengah sampai saat ini. Nah, pada sesi kali ini, terdapat 2 faktor besar yang menyebabkan terjadinya konflik di Timur Tengah sampai saat ini. Untuk yang pertama, yaitu ideologi agama yang kental dan komposisi etnik yang heterogen. Seperti yang kita tahu, area Timur Tengah merupakan tempat lahirnya berbagai agama, seperti Islam, Kristen, Yahudi, Yedisime, Zerdus, Nusairi, Namiri, dan Ensairi. Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Timur Tengah. Walaupun demikian, terdapat agama minoritas lainnya yang lahir juga di Timur Tengah, seperti Kristen, Yahudi, Yedisime, Zerdus, Nusairi, Namiri, dan Ensairi. Boleh ngulang nggak sih? Tadi ada suara bersin tuh, masuk nggak? Masuk, Bil. Nggak apa-apa, Bang. Ulang ya lah ya. Nanti kan diedit. Ulang. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yang sebelumnya. Seperti yang dimention oleh teman-teman saya sebelumnya, kalau ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertikaian yang sampai saat ini masih terdapat di Timur Tengah. Nah, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan 2 faktor tersebut, faktor besar tersebut. Yang pertama yaitu faktor ideologi agama yang kental dan komposisi etnik yang sangat heterogen. Poin yang pertama, seperti yang kita tahu, Timur Tengah merupakan tempat lahirnya berbagai agama, seperti Islam, Kristen, Yahudi, Yedisime, Zerdus, Nusairi, Namiri, dan Ensairi. Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Timur Tengah. Walaupun demikian, masih ada agama minoritas lainnya yang juga lahir di Timur Tengah, seperti Kristen, Yahudi, Yedisime, Zerdus, Nusairi, Namiri, dan Ensairi. Nah, heterogenitas agama seperti yang dimention di poin pertama ini merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya pertikaian di Timur Tengah yang dilatar belakangi oleh heterogenitas agama. Kemudian yang kedua, Islam sebagai agama mayoritas di Timur Tengah terbagi lagi menjadi 2 aliran utama, yaitu Sunni dan Syiah. Walaupun Islam merupakan negara mayoritas yang ada di Timur Tengah, Islam juga terbagi menjadi 2, yaitu Sunni dan Syiah. Nah, aliran tersebut sering bertikai di Timur Tengah hingga sampai saat ini. Kemudian poin yang ketiga, yaitu komposisi suku yang heterogen, seperti suku Arab, Iran, Turkmen, Urdu, Kurdi, Yahudi, Azeri, Pashtun, dan Berber. Nah, suku yang ada di Timur Tengah ini sangatlah heterogen ataupun beragam, yaitu ada suku Arab, suku Iran, suku Turkmen, suku Urdu, suku Kurdi, Yahudi, Azeri, Pashtun, dan Berber. Setiap suku pasti memiliki nilai yang dipegang masing-masing dan memiliki perbedaan nilai dengan suku lainnya. Perbedaan nilai tersebutlah yang dapat menjadi pemicu pertikaian di Timur Tengah. Kemudian yang terakhir ada masuknya ideologi Barat yang bertentangan dengan ideologi lama di Timur Tengah. Ideologi Barat memiliki atau kental dengan kebebasan dan liberalitas. Hal tersebut sangat bertentangan dengan ideologi lama yang ada di Timur Tengah yang kental dengan sifat otokratik dan sistem monarki. Kemudian, poin besar kedua yang menyebabkan banyaknya pertikaian di Timur Tengah yaitu sistem pemerintahan yang mayoritas berbentuk otokratik dan monarki. Latar belakang kerajaan yang bermula dari
kedekatan keluarga tertentu dengan kolonial pada abad ke-19. Pada abad ke-19, banyak kolonialisme Barat yang pergi dari Timur Tengah. Walaupun demikian, para kolonialis pada zaman dahulu menitipkan kekuasaan kepada keluarga-keluarga yang memiliki kedekatan dengan kolonial pada zaman dahulu. Dengan harapan di zaman yang akan datang, para kolonial tersebut akan mudah untuk melakukan delegasi ke negara-negara di Timur Tengah. Nah, hal tersebut yang memulai sistem monarki di Timur Tengah atau sistem otokratik di Timur Tengah. Kemudian yang kedua, pembentukan pemerintahan yang bersifat otokratik di bawah Partai Sosialis Arab Ba'ath yang terdiri dari Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Yaman. Ketiga, ideologi Barat yang mengedepankan kebebasan, modernisme, nasionalisme, dan demokrasi bertentangan dengan pemerintahan otokratik. Pemerintahan otokratik ataupun sistem monarki merupakan sistem pemerintahan lama yang ada di Timur Tengah hingga sampai saat ini. Sistem pemerintahan Barat atau ideologi Barat yang kental dengan kebebasan, modernisme, nasionalisme, dan demokrasi memiliki tolak belakang atau salak belakang dengan sistem pemerintahan atau ideologi Barat yang cenderung otokratik dan monarki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan review untuk jurnal ini. Kali ini saya akan membahas mengenai kegagalan ekonomi liberal dan realisme yang terjadi di Timur Tengah. Nah, adapun umumnya negara-negara di Timur Tengah bergantung pada satu sumber pendapatan atau mungkin yang teman-teman juga ketahui sumber daya alam utama mereka yaitu minyak bumi yang menjadi komoditas perekonomian utama mereka. Nah, akan tetapi tidak semua negara-negara di Timur Tengah ini memiliki sumber daya minyak yang melimpah. Contohnya saja seperti Israel yang mana tersebut bergantung pada ekspor teknologi yang terus mereka kembangkan. Kemudian ada juga Yordania yang terus berusaha menjadi pusat perdagangan agar bisa tetap bertahan dalam perdagangan dan perekonomian global. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak sekali negara-negara di Timur Tengah yang sangat bergantung pada minyak bumi. Nah, akan tetapi ketergantungan pada satu komoditas yang tidak lain adalah minyak bumi ini sendiri justru menyebabkan ekonomi yang tidak stabil akibat regulasi yang diciptakan oleh pasar komoditas global. Seperti yang kita tahu juga, bagaimanapun jika kita hanya bergantung pada satu komoditas utama, maka ketika komoditas utama tersebut atau sumber daya tersebut mengalami permasalahan, maka perekonomian suatu negara juga akan mengalami suatu permasalahan yang besar. Maka dari itu, ketika pendapatan utama Timur Tengah ini, yaitu minyak bumi, menurun, dapat menimbulkan masalah ekonomi yang serius. Seperti yang sudah terjadi, contohnya saja di Mesir, yang akhir-akhir ini sudah terjadi, yang mengakibatkan pengangguran massal yang masif di sana. Nah, kemudian kita membahas mengenai paham ekonomi liberal dan realisme yang ada di Timur Tengah. Nah, di jurnal ini disebutkan bahwa paham ekonomi liberal yang dipahami oleh negara-negara di Timur Tengah hanya terpaku akan kebebasan dalam bertransaksi dan dagang. Sangat disayangkan bahwa negara-negara di Timur Tengah tidak menyadari bahwa mereka harusnya itu bersaing di berbagai produk dalam ekonomi global. Karena kembali lagi penjelasan saya di awal, yaitu mereka hanya mengandalkan satu komoditas saja sebagai roda ekonomi mereka, yang tidak lain adalah minyak bumi, sehingga menyebabkan sektor lainnya tidak berkembang. Nah, dari sisi perekonomian, Timur Tengah adalah negara yang dirugikan dan ketinggalan jauh dalam untuk berkompetensi. Ini juga mengakibatkan Timur Tengah hanya menjadi negara konsumtif karena mereka hanya memproduksi minyak bumi, yang kemudian komoditas lain mereka hanya konsumsi dari negara-negara lain gitu. Dan faktor lainnya adalah pemerintah di Timur Tengah ini menggunakan sebagian pendapatan negara mereka untuk melindungi atau memperkuat rezim atau untuk keperluan militer mereka.
Jadi pemerintah di Timur Tengah itu lebih mementingkan keamanan rezim dan kekuasaannya dibandingkan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Maka dari itu, investasi yang dilakukan untuk sektor lain terbilang sangat sedikit dan tidak berkembang, seperti tidak adanya pemberdayaan pangan, kurangnya infrastruktur air bersih, dan minimnya investasi di infrastruktur lainnya. Maka dari itu, dengan berbagai masalah yang terjadi pada perekonomian Timur Tengah, ini menyebabkan kawasan ini sangat dinamis, baik secara politik maupun dalam segi ekonomi. Sehingga wajar apabila hal ini menjadikan Timur Tengah menjadi sebuah kawasan yang rentan terhadap konflik. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai nasionalisme Arab. Nah, pada dasarnya di Timur Tengah ini, nasionalisme adalah ideologi yang imajinatif, yang sebenarnya tidak lahir dari bangsa Arab sendiri. Pada dasarnya, disebutkan di jurnal ini bahwa nasionalisme di Arab muncul untuk melawan kekuasaan Turki Utsmani yang berkuasa di wilayah ini pada masa abad ke-19. Nah, maka dari itu, nasionalisme Arab justru dimunculkan untuk melawan kekuasaan Turki Utsmani yang bercorak Islam. Kemudian disebutkan di jurnal ini bahwa nasionalisme ini dibawa oleh orang-orang Barat. Jadi nasionalisme ini bukanlah berasal dari masyarakat Arab ini sendiri. Hingga saat ini tidak terdapat nasionalisme Arab yang dapat dikatakan solid atau kuat. Karena disebut oleh rekan saya tadi, banyaknya keberagaman di Arab ini sendiri atau di Timur Tengah. Mereka di Timur Tengah sendiri merupakan wilayah tempat lahirnya berbagai agama, berbagai ideologi, terdapat banyak keberagaman di sana, sehingga tidak heran bahwa sering terjadi konflik karena keberagaman tersebut. Bahkan masyarakat sendiri juga mengalami konflik, terutama yang hingga saat ini sering terjadi adalah konflik Sunni dan Syiah. Maka disimpulkan dari jurnal ini bahwa nasionalisme yang ada di Timur Tengah merupakan sebuah produk pemikiran Barat yang diperkenalkan melalui sekolah misionaris Eropa atau yang dibawa oleh orang-orang Barat pada saat itu. Kemudian masyarakat Arab sendiri pun tidak dapat menerima nasionalisme ini sebagai model nation atau sebagai identitas kenegaraan mereka, karena mereka sendiri juga sadar mereka punya banyak sekali keberagaman. Mereka justru keberagaman tersebut menjadi masalah utama yang membuat mereka terus saja berkonflik di wilayah mereka sendiri gitu, sehingga sulit untuk masyarakat untuk bersatu. Belum lagi ditambah dengan berbagai latar belakang agama dan suku etnis yang beragam di Timur Tengah gitu. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada Elsa. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi ke bagian Arab Spring, benturan ideologi Barat, dan intervensi Timur Tengah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Arab Spring sebagai awal mula dari Enlightenment. Banyak sekali pendapat bahwa Arab Spring itu merupakan awal mula dari Enlightenment di Timur Tengah, di mana masyarakat itu mulai memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, dan kehidupan yang layak dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang mulai sadar akan hak-haknya sebagai warga negara. Kemudian, kegagalan nilai ideologi Barat. Ideologi Barat itu menjadi bahan utama penguasa Timur Tengah dalam membangun pemerintahan otokratik, sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai kegagalan dari ideologi Barat di Timur Tengah. Kegagalan nilai ideologi Barat itu, baik di sistem ekonominya maupun di rezim pemerintahannya itu, menyebabkan terjadinya perpecahan yang menjadi ancaman perdamaian global. Salah satunya kita bisa melihat di konflik yang terjadi di Libya. Konflik ini terjadi saat penggulingan Muammar Gaddafi dan merupakan pertikaian antara kabilah Benghazi dan Trablusgarp dalam memperebutkan sumber daya minyak di Libya. Hal ini kemudian mengundang Prancis untuk ikut serta, mengingat bahwa ladang terbesar di Libya itu dikelola oleh perusahaan Prancis, yaitu Total. Kemudian hal ini juga membuat NATO ikut serta dalam memerangi Gaddafi yang dianggap sebagai diktator, sehingga Gaddafi digulingkan dengan intervensi dari pihak asing melalui masyarakat Libya itu sendiri. Nah, kemudian dari konflik ini dapat dilihat bahwa adanya pertikaian dari ideologi Barat dan Timur.
di mana pertikaian antara Gaddafi yang sosialis dan menguasai sumber daya energi minyak tidak memberikan kesempatan pada pro-Barat dan juga Barat yang tidak senang karena roda perputaran ekonomi kapitalis dipegang oleh diktator. Sehingga hal yang terjadi di Libya ini dapat dikatakan merupakan hasil dari sebuah ideologi global yang digunakan untuk melawan Gaddafi. Kemudian ada salah satu media massa itu yang mengatakan bahwa rezim Libya itu anti demokrasi. Hal ini itu menjadi salah satu alasan juga untuk NATO mengawali intervensinya dengan perselisihan ideologi Barat, yaitu demokrasi di Timur Tengah. Nah, gimana sih kondisi Libya pasca konflik? Nah, pasca konflik dan jatuhnya rezim Gaddafi itu terjadi perpecahan antara kabilah Benghazi dan juga Trablusgarp. Dapat dilihat bahwa masyarakat itu bukan memperjuangkan demokrasi, melainkan memperebutkan sumber daya minyak yang ada di Libya. Nah, setelah kondisi atau pasca konflik di Libya itu, sumber daya minyak akhirnya kemudian dioperasikan kembali dan hasilnya dibeli oleh perusahaan Inggris dan Prancis seperti Shell Group dan juga Total. Kemudian dari konflik ini dapat dilihat bahwa adanya intervensi Barat dalam konflik di Libya. Intervensi ini dilakukan sebagai pengamanan aset Barat yang ada di Libya. Kemudian media Barat yang mengatakan bahwa kesejahteraan rakyat seakan-akan dapat diwujudkan jika demokrasi diterapkan ini kemudian merusak konsep bernegara yang ada di Timur Tengah, dan konflik dengan dalih demokrasi dan kesejahteraan rakyat pun tidak dapat dihindari di Timur Tengah. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Baik, kesimpulan dari review jurnal yang telah kami lakukan adalah yang pertama, berbagai peristiwa yang terjadi di Timur Tengah itu sangatlah jauh dari perjuangan demokrasi demi kesejahteraan rakyat, yaitu juga pemahaman ideologi memicu masyarakat berselisih pendapat dan mendorong terjadinya konflik-konflik yang ada di Timur Tengah. Ideologi demokrasi itu merupakan ideologi yang sangat bertentangan dengan kultur rezim di Timur Tengah, di mana masyarakat Timur Tengah itu cenderung lebih nyaman dengan rezim otokratik, dan ideologi seperti demokrasi itu bukanlah jalan keluar dari penyelesaian konflik yang ada di Timur Tengah. Demokrasi di Timur Tengah itu hanyalah dijadikan sebagai ideologi yang digunakan pro-Barat untuk legitimasi publik dalam meraih kekuasaan di Timur Tengah. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai peristiwa di Timur Tengah, salah satunya tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu konflik di Libya. Kemudian pihak asing itu tidak dapat mengintervensi dalam rezim politik Timur Tengah karena Timur Tengah itu memiliki budaya berpolitik sendiri, di mana pada akhirnya Timur Tengah itu juga memiliki tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan rakyat di Timur Tengah. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Akan saya kembalikan ke moderator. Silakan moderator. Oke, terima kasih Saudari Anisatun. Baik, begitu telah kami selesaikan tugas video kami untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Masyarakat Budaya Politik Timur Tengah. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang udah menyaksikan penjelasan kami mengenai asal mula atau penyebab-penyebab banyaknya konflik di Timur Tengah. Jadi ada berbagai macam penyebab yang menyebabkan banyaknya konflik di Timur Tengah tadi. Kalau teman-teman menyimak, pasti teman-teman mengetahui hal tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menantikan video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.